Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita dengan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama karunia iman dan Islam, karunia kemudahan dalam rangka beramal soleh. Kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada semua yang beriman kepadanya. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Qaf ayat 20 ya. 19 Ustaz. 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha syaiq. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت dan datanglah sakratul maut, yakni sakaratul maut bil haqq, sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Hal itu sesuatu yang dulu kalian hindari. Wa nufikha fis sur. Wa nufikha fis sur. Dan ditiuplah dalam sur, dalam sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah hari ancaman. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid, dan datanglah setiap jiwa ma'aha sa'iq wa syahid, bersamanya malaikat yang menggiring, wa syahid, dan malaikat yang menjadi saksi. Di ayat ini bercerita tentang perjalanan manusia ya. Kan di ayat 16 kan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah menciptakan manusia dan Allah tahu. Kemudian selama hidup, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian setelah itu datang sakratul maut. Di ujung kehidupan semuanya ada wa nufikha fis sur, ada hidup sangkakala itu. Kemudian masuk ke area akhirat. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid. Ada masuk ke digiring, yakni di mahsyar itu. Jadi ayat ini mengingatkan kita tentang kondisi-kondisi yang akan dilalui oleh manusia. Tapi di sini itu Allah menggunakan fi'il madhi ya, waja'at, dan telah datang. Itu untuk menegaskan tahqiqul waqi' namanya di dalam ilmu balaghah itu. Sesuatu yang belum datang ketika dinyatakan menggunakan fi'il madhi itu maknanya nyata-nyata datang. Tahqiq al-waqi'. Kalau sakratul maut, sebagian orang belum datang. Sebagian yang sudah nyata-nyata datang.
Tapi nufikha fis-sur kan belum datang. Dan telah ditiuplah sangkakala. Kalau ada kejadian yang belum datang dinyatakan di Quran sebagai fi'il madhi, pas. Itu maknanya tahqiqul waqi'. Untuk menyatakan benar-benar akan datang. Jadi benar, sudah ditiup. Berarti benar-benar menggambarkan benar-benar akan datang. Jadi akan ada kejadian sakratul maut. Dan bahkan dinyatakan oleh Allah, dzalika minhu, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang dulu kalian hindari. Nah, semua orang menghindari sakratul maut. Ingin umur panjang. Maka anti menua, anti aging, dan macam-macam. Meningkatkan harapan hidup dari 60 menuju 70, menuju 80, menuju 90. Jadi memang kalau Quran sudah memfirmankan, memang manusia begitu keadaannya. Dzalika minhu, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang kau hindari. Orang menghindari sakratul maut, ingin hidup lebih panjang. Boleh, boleh, asal dalam kesalehan. Nanti akan ada kondisi melewati nufikha fis-sur, ditiup. Wah, itu kalau sudah nufikha fis-sur, itu sudah masuk dzalika yaumul wa'id, itu hari ancaman. Nah, sudah yang diancamkan itu sudah mulai kebuka di situ. Karena begitu nufikha fis-sur, sebentar lagi akan ja'at kullu nafsin ma hasaik wa syahid. Setiap orang akan dibersamai malaikat yang menggiring dan yang mereka menjadi saksi. Masya Allah. Dan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pelajarannya, kondisi-kondisi yang akan dilewati manusia ini hendaklah bisa menjadi pengingat kepada kita. Karena nanti akan ada laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Faqala qarinuhu hadza ma ladayya anid. Alqiyah fi jahannam kulla kaffarin atid. Ma ladayya atid. Alqiyah fi jahannam kulla kaffarin anid. Nah, ini yang ditakuti. Nah, ini kondisi-kondisi ini disebutkan agar kita, hikmahnya agar kita ingat kita akan melewati kondisi itu. Dan kondisi yang akan kita lewati itu akan menuju kondisi paling akhir, keputusan Allah SWT. Apakah kita selamat atau tidak. Jangan sampai nanti masuk kategori yang alqiyah fi jahannam kulla kafarin anid. Yang termasuk yang menjadi objek perintah Allah suruh melemparkan ke jahannam. Semoga Allah jaga kita dari situ. Yang kedua, kita disindir oleh Al-Quran bahwa manusia itu selalu menghindari sakratul maut. Oleh karena itu, kita perlu belajar banyak dari sakratul maut. Seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Pelajaran ketiga, bahwa nanti ketika sudah selesai sangkakala, yakni sudah masuk akhirat, ada satu kondisi pada setiap manusia, yakni akan digiring dan ada saksinya. Itu penggiringan ke arah mahsyar dan ke arah hasil. Jadi ada malaikat yang giring. Wasiqal ladina amanu, dan ada wasiqal ladina kafar.
digiring. Itu digiring ke arah hasilnya masing-masing. Ada digiring ke arah jahanam dan digiring ke arah surga. Kondisi ini juga harus dapat perhatian lebih. Kita masuk yang digiring kemana nanti? Ada saya kuwa syahid. Kita akan digiring kemana oleh malaikat-malaikat itu. Semoga Allah jaga kita semua dari murka dan adab Allah SWT. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut materi al-ithar ya. Jadi kita dulu sudah pernah mengkaji akhlak mahmudah, ya. Akhlak-akhlak yang baik. Sudah banyak. Terus setelah itu kita pindah ke akhlak mazmumah. Nah, ternyata tidak sadar kita sudah 80 sekian pertemuan ya. Masya Allah. 80 pertemuan itu sama dengan 12 SKS. Satu SKS itu 36 pertemuan. Oh, bahkan nggak nyampe. Satu SKS itu 7, 7, 8. 16 pertemuan. 2 SKS itu 16 pertemuan. Nah, berarti kalau sudah 80 ini ya, sudah berapa puluh SKS ini. Bedanya majelis ini sama kuliah. Nah, sekarang kita kembali ke akhlak mahmudah lagi. Nah, ntar sampai kapan nggak tahu. Karena di kitab yang saya gunakan Ad-Durar As-Saniyah ini penjelasan akhlak menggunakan huruf. Ini kita masih banyak di huruf alif sama ba sama ta. Belum kemana-mana itu. Udah ke jim ya kemarin ya. Nah, al-ithar kita akan bahas al-ithar atau dalam bahasa terjemahan itu adalah mengutamakan orang lain atas dirinya. Simpelnya mengalah. Orang Jawa bilang ngalah iki luhur kasane. Orang mengalah itu mulia di ujung. Ini nasihat baik sekali. Akhlak mengalah ini menjadi damai dalam hidup. Mengalah bukan kalah. Di Al-Quran disebutkan satu akhlak mengalah ini dalam sebuah kisah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam keadaan payah. Walau kanat bihim khasasah. Ini kejadian 3 panglima perang itu. Di perang Mu'tah. Ja'far dan 2 temannya ya. Terluka parah, hanya ada 1 air. Dian, setiap orang mengutamakan yang lain. Dia lebih butuh daripada saya. Begitu ditaruh, dia lebih butuh daripada saya. Begitu sampai ke yang ketiga, yang pertama sudah meninggal. Belum juga diminum oleh yang ketiga, yang kedua sudah meninggal. Dan nggak lama yang ketiga pun meninggal. Jadi ini benar-benar dalam puncak ithar, mengutamakan saudaranya atas yang lain. Para ulama merumuskan kaidah dari akhlak yang telah dipuji oleh Allah ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada kaidah yang sangat terkenal. Al-ithar fi umuri dunya mustahabbah.
mengutamakan orang lain atas dirinya, yakni mengalah dalam urusan dunia, itu disunnahkan. Amal ithar fi umuri al-akhirah fala yustahab. Mengalah dalam urusan akhirat itu tidak disunnahkan. Contoh kalau dan dunia, Pak, makan, oh silahkan kalian yang dulu. Tapi kalau soft gimana? Dulu-duluan. Sedekah gimana? Dulu-duluan. Jangan dibalik. Jangan sedekah mengalah kalau makanan rebutan. Nah, al-ithar ini dari sudut sejarah telah menjadi akhlak yang sangat nyata dan fenomenal di tengah sahabat dan generasi setelahnya. Kisah banyak sekali kita hadirkan di sini. Salah satu sahabat didatangi oleh sahabat lain. Dan nyatanya malam itu tidak ada makanan. Kecuali hanya untuk satu orang. Maka sahabat ini bersepakat dengan istrinya. Hidangkanlah satu makanan itu. Sementara kita tidak perlu makan lagi dulu. Nanti saat sudah mau dihidangkan, berikan 2 tempat makan. Begitu saat sudah dihidangkan, matikan lampunya. Jadi makan dalam keadaan gelap. Maka tamunya makan, sementara ia menemani seakan-akan makan. Dan ketika selesai, diangkut kemudian tampak tidak ada apa. Ini kisah terkenal juga di kalangan sahabat. Seorang Ahmad ibn Miskin terkenal juga kisahnya. Ya, siang itu tidak punya makanan, dia pergi untuk menjual rumahnya. Ketemu temannya dan dikatakan kepadanya, ya Aba Abdillah mawara'ak, apa ini? Kamu ada maksud apa? Saya ingin menjual rumahku, siang ini nggak ada yang bisa aku makan. Kata temannya, kalau untuk beli rumahmu, aku tidak ada uang. Tapi sekedar makan siang ini ada 2 potong roti. Bawalah ke rumahmu, kasihkan makan keluarga. Dengan senang hati membawa pulang 2 potong roti. 2 potong roti ini dibawa dengan girang dan di tengah jalan ternyata ketemu seorang wanita yang memandangi rotinya. Ahmad bin Hanbal bertanya, hai wanita, kenapa kau lihat rotiku dari tadi? Dan kenapa anakmu ini menangis? Iya Tuhan, aku tidak makan 3 hari. Aku masih kuat, tapi anakku tidak kuat. Maka tanpa pikir panjang, 2 roti itu dikasihkan ke wanita ini. Begitu wanita ini pergi, dia duduk lagi termenung, pusing. Siang ini anakku dikasih makan apa? Dan di tengah duduk itu datang suara, hai Ahmad Abdillah, rumahmu didatangi orang-orang menurunkan barang-barang. Itu ada apa? Saya tidak tahu. Nah, ternyata itu adalah barang-barang bagi hasil usaha ayahnya yang sekian lama belum pernah berhasil. Dan berhasil saat itu. Ini kisah juga terkenal. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih
Suatu ketika dia hanya punya beberapa dirham untuk beli makanan. Setelah ia beli makanan, baru juga diangkut, ada seseorang melihatnya dan dikatakan, ada apa kau kiranya? Aku menginginkannya ya Imam. Aku belum makan. Dikasihkan. Dan Imam Syafi'i tidak makan. Ini kisah-kisah begini ini sangat populer di zaman salafus saleh. yakni mengutamakan orang lain, mengalah. Hari ini akhlaknya bukan mengalah, akhlaknya mau menang masing-masing, makanya ruwet hidup itu, ribet. Akhlak mengalah ini membuat damai dalam hidup. Kalau kau ingin bahagia, mengalahlah. Tapi kalau kau ingin ruwet, menanglah sendiri. Ruwet itu setiap. Akhlak ini benar-benar menjadi sunnah yang luar biasa. Yang turun-temurun dicontohkan oleh orang-orang soleh. Ya, beberapa hal baik ya yang muncul dari akhlak. Yang pertama, akhlak ithar ini akan menambah hubungan antar manusia semakin baik. Mengalah itu menjadikan hubungan menjadi semakin baik. Nah, itu menjadi pintu masuk dakwah kalau kita konteks dakwah. Yang kedua, dalam tanda petik, mengalah itu menunjukkan kemuliaan budi. Dirinya udah selesai dengan dirinya, gitu. Sehingga sanggup mengalah. Ya, kalau misalnya ada orang tua di meja makan hanya ada satu mie ayam. Nah, saat rumah ini ingin mie ayam semua. Yang mengalah berarti kan sudah kenyang mie ayam dulu. Siapa ya? Orang tua lah, makan aja. Abi enggak. Kenapa? Lah udah. Jadi memang mengalah ini menunjukkan kemuliaan budi. Berarti dia memang udah selesai. Udah enggak terlalu pingin gitu. Makanya gampang mengalah. Kalau saking pingin ya enggak mungkin bisa mengalah. Nah, Muslim diajarkan ini karena memang dia sudah selesai dengan urusan dunia. Bukan karena dapat banyak. Ini bab masalah mental. Yang ketiga, akhlak mengalah ini atau mengutamakan orang lain ini karena hukumnya sunnah berarti memiliki pahala yang sangat tinggi. Terakhir, mengalah ini atau akhlak mengalah ini sebagaimana dikaji dalam hubungan sosial dan diibaratkan seperti mainan jungkan-jungkit, maka mengalah sama saja membuat dirimu akan mulia. Kau mengalah, berarti kamu merendah, kau utamakan orang lain. Nanti terjadi hukum timbal balik. Dia akan mengalah, mengutamakan. Nah, sama saja dia mirip memuliakan. Kau muliakan orang, kau dimuliakan. Kau mengalah, orang lain akan mengalah untuk kau akan diutamakan. Masya Allah. Jadi membuat Islam mengajarkan kita satu hal. Kalau di luar sana paham materialisme mendorongmu untuk menang-menangan, ingin dapat duluan, menyingkirkan orang lain, Islam mengajarkan mempersilahkan orang lain.
Kalau materialisme mengajarkan rebutan, Islam mengajarkan kita mengutamakan orang lain. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau gitu kita kalah, Ustaz. Loh, kita disuruh musabaqah bil khairat, yakni berlomba dalam kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu membutuhkan dunia, konteksnya kebaikan. Kita akan musabaqah bil khairat dalam bab zakat. Zakat banyak-banyak. Berarti bisnisnya harus bagus. Tapi bagus gimana? Ya tetap silakan kalau Bapak mau. Wah lah, enggak lah, Bapak aja. Jadi situasinya tetap baik. Ini ada peluang nih, Bapak aja ambil. Wah, saya enggak mampu. Ya udah kalau kita ambil ya. Bisa, enggak harus rebutan. Karena tidak harus rebutan, kan ada yang tidak perlu berebut. Kemudian, jadi kalau ada pertanyaan mengutamakan orang lain ya, atau dalam bahasa gampangnya mengalah. Oh, berarti kita akan kalah terus, Ustaz. Oh, mengalah bukan kalah. Mengalah itu mengutamakan orang lain atas dirinya. Karena pertama, di sana masih ada perintah musabaqah bil khairat. Kalau dalam kebaikan, bukan mengutamakan orang lain, kita duluan. Dan yang menarik, kalau dulu-duluan kebaikan itu nggak konflik. Pak, sayang sudah kau duluan deh, Pak. Jangan dong, Pak. Itu nggak konflik. Tapi kalau urusan dunia, konflik. Yang kedua, bahwa mengalah itu tidak kalah. Karena di sana ada perintah kita untuk selalu berbuat baik. Maknanya, kita harus menguatkan diri kita setiap saat. Terus menguatkan diri setiap saat. Maka akhirnya kita pada kompetensi yang sangat baik. Posisi yang sangat baik. Dan banyak sekali dalam hidup ini, meskipun kau mengutamakan orang lain, faktanya engkau yang memang yang kompeten. Engkaulah yang menang. Bukan bab tentang rebutan-rebutan. Bab tentang kepantasan-kepantasan. Yang nomor 3, nah di sana itu ada perintah tentang setiap saat harus lebih baik. Karena ada perintah menjadi muslim yang kuat tadi yang nomor 2. Ada perintah setiap saat kita harus lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Nah, ketika muslim terus lebih baik, lebih baik. Sementara dalam dunia mengutamakan orang lain. Nah, tetap aja dia lebih baik. Ya? Kalau ada makan, Bapak silakan aja. Saya gampang. Lah kan di rumah juga banyak makan. Pak, silakan aja Bapak yang duluan naik kendaraan. Lah kan juga mobil masih banyak. Jemput. Pak, silakan aja duluan. Oh, itu dahsyat sekali. Jadi mengalah tidak membuatmu kalah. Nah, tapi ada catatan dalam bab mengalah ini. Tadi itu menjawab pertanyaan, apakah berarti kalau mengalah akan kalah? Oh tidak. Ada 3 hal tadi. Sekarang ada beberapa catatan dalam implementasi akhlak ithar ini. Catatan mengimplementasikan akhlak mengutamakan orang lain. Tapi sebelum saya sampaikan yang poin ini, tadi kelihatannya ada pertanyaan. Silakan. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Saya akan coba tengok di kolom chat ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertama dari Mbak Yayu, izin bertanya Ustadz, materi tentang mengalah ini lebih kepada mengendalikan hawa nafsu dan ego kita ya Ustadz. Terbatas dalam menahan hak-hak kita, bukan termasuk mengalah dalam peperangan. Itu pertanyaan dari Mbak Yayu. Yang kedua dari Bu Sis Miliana, izin bertanya Ustadz, kalau di bisnis bagaimana Ustadz yang malah diciptakan kompor dan gas, bagaimana cara
bijak menghadapinya. Jazakallahu khair Ustaz. Itu demikian 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Yang pertama, tadi kaidahnya kan, al-ithar fi umuri dunia mustahab. Mengutamakan orang lain atas dirinya di urusan dunia. Itu ya terjadi akhlak ini ya kalau kita bisa menahan hak kita. Lebih tepatnya ya, udah pas itu terjemahnya, mengutamakan orang lain atas diri kita dalam urusan dunia. Bukan berarti menghilangkan hak kita, mengutamakan orang lain. Kalau dalam peperangan gimana? Ya, itu kan sudah, kalau peperangan sudah masuk kategori kebaikan. Kayak orang di sholat. Kalau soft itu kan bukan mempersilahkan orang lain. Soft pertama, kita duluan ngambil. Demikian sodako, duluan ngambil. Bukan mengutamakan orang lain. Kalau itu malah keliru, malah makruh hukum. Jadi dalam hal kebaikan, mengutamakan orang lain. Nah kalau dalam peperangan, ya kan itu kan dalam hal kebaikan itu. Dengan asumsi ya perangnya benar ya, bahwa Anda di pihak yang benar. Bukan pihak yang salah ya. Kalau Anda di pihak yang salah ya beda lagi urusannya. Tapi terjadi perang itu kan karena masing-masing aku benar ya. Kalau masing-masing aku salah nggak jadi benar. Jadinya minta maaf gitu. Di mana-mana kan gitu. Jadi sudah tepat ya. Urusan perang ya itu masuk dalam kebaikan ya, berarti justru tidak menolong. Ada beda konteks. Yang kedua dalam bisnis, jadi memang implementasi akhlak-akhlak mulia di dalam urusan kita ini memang perlu satu koridor yang pas supaya implementasinya juga bagus. Di bisnis justru ada kompor dan gas Ustaz, agar bersemangat. Iya, kompor gas ini masuk dalam musabaqah bil khairat. Gitu, tapi sampai pada hal tertentu mengutamakan orang lain. Bahwa nanti engkau kepilih, tapi dia bukan dulu-duluin dirinya gitu. Misalnya gini, ini contoh menurut terjadi memang iklim, makanya istilahnya jangan iklim persaingan sehat. Menggunakan istilah iklim musabaqah bil khairat itu jauh lebih pas. Kalau musabaqah bil khairat kan iklim berlomba dalam kebaikan, akan berlomba, bukan persaingan gitu. Saling, kalau berlomba itu tidak menjatuhkan. Yang penting kau lebih dulu. Kalau persaingan itu kan ada kau dulu sampai sambil menyingkirkan. Nah, itu yang nggak benar. Yang penting kan kamu paling kenceng larinya. Tidak harus dengan menjatuhkan teman sebelahmu. Nah, di dalam materialisme, kapitalisme ini, kita paling dulu sama menjatuhkan orang lain, itu yang nggak boleh. Nah, musabaqah bil khairat itu ada di bisnis, kompor gasnya itu. Dan ini tidak menafikan akhlak itsar. Dia berlomba dalam kebaikan. Tapi yang berlomba kebaikannya. Gasnya habis, pakai Begitu urusan kan? duniawinya dalam hal yang tidak bersifat kebaikan, contohnya halal profan. Siapa nih yang mau dapat mobil kantor nih? Saya Bu, enggak gitu. Silakan aja Bu, duluan yang lain. Padahal dia GM terbaik. Jadi di dalam kinerja dia paling bagus. Begitu masalah kenikmatan, bukan berarti dia menolak, tapi dia bisa yang lain dulu Bu, nanti saya terakhir aja. Paham ya? Praktek-prakteknya insya Allah lama-lama bisa. Kinerja bagian dari kata kebaikan. Apalagi. Nah, itu iklimnya musabaqah bil khairat. Tapi urusan fasilitas, urusan
liburan, urusan apa, itu yang disebut dengan duniawi. Ini ada liburan tahun ini, tahun depan, sama tahun ketiga tahun nih, siapa yang duluan? Saya, Bu. Itu namanya orang mau tidak punya akhlak kita. Mas, mau nggak duluan? Kamu kan yang terbaik. Silakan, Bu, kalau masih ada yang perlu. Wah, enggak lah, ya Mas. Oh ya sudah, kalau saya. Tapi selalu dia mengutamakan orang lain. Ya insya Allah ya. Kita tidak bertentangan dengan iklim di perusahaan. Padahal. Nah, dan bagaimana cara bijak menghadapinya? Jadi, Mau kemana nih? Mau sekolah ya? Kira nama ayam itu kantor. ini Mana nunggu kakak namanya bisa. di belah-belah kuning. Ini aja. Kuning. Oh, tempenya aja 2 nih. Di sana. Tempenya 2 aja. Enggak bisa. Ya. Di mana sana? Kamu sekolah ya? Kelas berapa, cantik? Yang mandiin siapa? Mandi sendiri ya? Nah, jadi yang pertama memilah antara hal-hal kebaikan sama yang sifatnya profan. Nah, itu cara menghadapi. Yang kedua, mendorong anggota di perusahaan untuk bisa fokus dan berlomba ya atau bersaing sehat dalam hal yang bersifat kebaikan. Sementara hal profan justru didorong untuk saling mengutamakan yang lain. Ya bentuknya bisa speech, bisa nasihat, bisa apa. Kalau yang ngomong pimpinan kan insya Allah manjur. Gitu. Yang ketiga memenuhi hak-hak dasar. Jadi terjadi persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan itu, awalnya karena hak-hak dasarnya tidak terpenuhi. Biasanya kalau sudah terpenuhi, hak non-dasar ini agak bisa lebih dikendalikan daripada hak. Kalau orang sudah hak dasarnya belum terpenuhi, ya pasti otomatis akan berebut. Memang kurang kok. Tapi kalau sudah terpenuhi, lebih mudah lah. Meskipun ya tidak serta-merta. Mungkin itu beberapa tips agar bisa ini. Nah, Baik Ustadz, belum ada pertanyaan lagi Ustadz. lanjut ya. Ya. Beberapa catatan dalam bab itsar atau dalam bab mengalah mengutamakan orang lain. Yang pertama, itsar harus dilakukan tetap dilakukan dalam kondisi baik dan berujung baik. Apa maksudnya? Kalau itsar mengutamakan orang lain malah membuatmu semakin diinjak karena berhadapan dengan orang rakus yang tidak tahu diri, maka di bab ini bisa dihentikan. Gitu. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan tidak selamanya kau mengalah itu membuatmu baik. Karena bisa jadi ketika mengalah maka kau akan semakin ditindas. Sehingga kalau sudah kayak gini tidak lagi kondisinya sudah baik. Jadi harus proporsional. Yang kedua, itsar itu atau mengutamakan orang lain itu tidak sampai pada posisi mendolimi dirimu sendiri. Maka ketika sudah terjadi situasi yang sangat rumit pada dirimu, kau boleh tidak menang. Contoh, kamu udah nggak makan 3 hari. Kamu udah nggak bisa lagi bertahan. Ada makanan, maka nggak apa-apa, kamu tidak mengambil. Kamu ambil karena kamu kondisinya sudah sangat darurat. Sehingga al-ithar dalam bab ini
mungkin sebaiknya tidak dilakukan dulu. Karena kau sudah darurat. Yang ketiga, mengalah pada mengutamakan orang dolim, itu bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Jadi kalau kau ketemu orang dolim, maka sampai batas tertentu bisa jadi baik kau mengutamakan dia. Tapi kalau sudah mulai orang ini malah dolim, ya maka kau bisa menghentikan itu. Ini beberapa catatan masalah ithar. Karena sebagaimana kaidah umum dalam akhlak baik itu dikerjakan dalam konteks baik. Jika akhlak baik kemudian malah menghasilkan keburukan, maka bisa ditinjau ulang, istilahnya ditinjau ulang. Mengalah kok malah dijadiin kalahan, nah ini tinjau ulang. Mengutamakan orang lain kok malah ngelunjak. Jadi ada 3 catatan tadi, itu bisa akan mengkoridori sebuah akhlak mengutamakan orang lain ini bisa berjalan baik. Terakhir, bahwa akhlak mengalah ini bisa berjalan atau bisa kita jalani dengan beberapa hal. Yang pertama, jika kita memiliki kebesaran jiwa, ya meskipun tidak sampai harus selesai dengan diri kita, tapi minimal kita sudah tidak lagi terlalu haus gitu. Karena dalam kondisi seperti itu tidak muncul akhlak mengutamakan orang lain. Makanya hubul akhirah menjadi penting. Mencintai akhirat menjadi penting. Akhlak ini bisa muncul. Yang kedua, kita nyebutnya punya kapasitas yang cukup. Ya, kalau kapasitasnya cukup, insya Allah mudah mengalah. Kayak misalnya, kamu pas makan, lah kamu kan udah sering makan enak, gampang mengalah. Tapi kalau nggak pernah makan, ya berat kayak gitu. Kapasitasnya cukup. Makanya kenapa itu ayah ibu lebih mudah mengalah ke anaknya? Kan dia lebih cukup kapasitasnya daripada anak. Nah, yang ketiga memang bab tentang urusan dunia harus sudah kita nyebutnya ditahan ya. Kalau masih sedikit zuhud aja belum, masih sangat itu ya susah akhlak ithar ini. Nah, akhlak ithar ini termasuk akhlak yang hari-hari ini kayak asing. Semua orang berebut, semua orang menyingkirkan orang lain. Nah, semoga Allah mudahkan kita satu persatu bisa memiliki akhlak yang mulia. Demikian materi pada pagi hari ini. Kalau masih Ustaz, kalau sudah 1 pertanyaan, apa masih bisa dibahas, Ustaz? boleh, Bu. Nah. Ya. Jadi Ustadz dari Mbak Yayu, bagaimana dengan masalah? Oh, ada 2 malah ya. Dari Bu Sis ini bertanya, yang Ustadz sampaikan tadi jika mengalah itu di internal. Kalau ada persaingan eksternal, misal antara perusahaan yang berbeda, bagaimana kita mengambil sikap? Itu dari Bu Sis. Dan yang kedua dari Mbak Yayu, saya bacakan sekalian Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan masalah kampanye? Selama ini umat Islam banyak disudutkan dan dijelek-jelekan dengan terkesan mengalah. Apakah ini sikap yang benar Ustadz? Itu 2 pertanyaan Ustadz. Pertama mengenai persaingan perusahaan. Jadi ini memang letaknya menjadi musabaqah bil khairat aja. Karena sebenarnya koridor, udah masuk ke koridor. Kalau mengalah itu nanti berujung buruk, itu maka boleh ditinggalkan. Karena ada koridor tadi, ada catatan tadi. Kalau antum mengutamakan perusahaan lain terus, ya lama-lama perusahaanmu mati. Kalau perusahaanmu mati, ya kan ada keburukan. Nah, di konteks ini berarti diletakkan menjadi musabaqah bil khairat selama tidak mendalimi orang lain. Bisa dipahami ya. Jadi kalau perusahaan digeser konsepnya menjadi musabaqah bil khairat karena ithar di sini
bisa jadi malah menghasilkan keburukan. Yang kedua, tapi pada hal tertentu bisa kita punya akhlak itsar. Gitu. Pak, ini Bapak apa namanya, menang ini apa? Dua-duanya menang. Tapi yang sudah ditandatangani surat PO-nya ini baru ini. Yang satu nanti 2 jam lagi lah bapaknya lagi ada meeting. Ya udah nggak apa-apa, Bapak ambil aja dulu. Kan masih bisa. Jadi di tertentu masih bisa gitu, mengutamakan orang. Silakan Pak, saya nunggu nggak apa-apa. Tapi di bab tertentu bisa jadi kondisinya berbeda karena sudah saking mendesaknya. Nah, itu karena sudah mendesak bisa jadi, Pak saya duluan boleh nggak Pak ya? Karena ini nggak ditunggu oleh. Oh gitu. Nah itu dalam prakteknya nanti bisa saling adaptasi. Wallahu a'lam bisa. Sementara yang kedua itu namanya sudah menghasilkan kedoliman. Ya, kalau kedoliman ya bukan lagi mengutamakan orang lain, itu bukan mengalah, itu kalah namanya. Konteksnya udah tidak lagi konteks mengalah atau mengutamakan orang, konteksnya itu namanya menghilangkan kedoliman. Kalau Anda disudutkan, itu bukan konteksnya mengalah, itu konteksnya sabar atau membalas. Tergantung nanti kebaikan. Jadi kalau kampanye keburukan, kita itu bukan mengalah atau tidak mengalah, itu konteks kita sikapnya apa nih gitu. Karena ngalah itu kan konteksnya kayak Pak makan dulu, konteksnya kan kayak gitu. Makanya terjemahan mengalahnya memang harus diakui agak kurang pas ya, karena mengalahkan dari kata kalah. Gitu. Itsar itu mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Gitu. Kalau di konteks kampanye kan tidak konteks, bukan mengutamakan mereka, tapi kan konteks ini ada keburukan yang disematkan ke kita. Ya, harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya itu. Dan kalau menyelesaikan bukan berarti tidak mengalah. Emang bukan konteks akhlak itsar itu. Konteksnya akhlak meluruskan berita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustadz, sudah terjawab semua insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melakukan itsar ini dalam pemahaman yang kita tadi sudah bahas ya Ustadz. Baiklah Ustadz, waktu kita sudah 7.15. Mungkin kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama Ustadz. Bapak Ibu mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakir. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan zakkaha ya rahman ya rahim irhamna. Allahumma ya rahman ya rahim irhamna ya fattah ya manan iftah abwaaba rahmatik وافتح أبواب كرمك وجودك اللهم تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي أحسنها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Muhsinin Fauzi yang telah membersamai kita pada kajian pada hari ini, dan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir. Marilah kita akhiri kajian kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Terima kasih Pak Ustaz. Ustadz. Terima kasih Mbak Munira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.